In a world where shadows are weapons, survival is a battle. Hidup ini bukan untuk yang lemah. Aku akan mematahkan rantai ini. C51 Carapes Centurion. Meskipun monster memiliki kecerdasan dasar, mereka tidak dapat dibandingkan dengan manusia. Pada intinya, mereka tetaplah predator yang bertindak sebagian besar berdasarkan insting. Kelicikan mereka bersifat buas dan tidak sulit untuk diatasi. Hal itu memberi ketiga Sleeper kesempatan untuk memanfaatkan keunggulan mereka. Setelah memfinalisasi rencana, mereka melakukan beberapa persiapan. Saat Changing Star bersiap-siap, Sunny telah mengambil pecahan jiwa dari 8 pemulung yang telah mati. Setelah menyerahkannya kepada gadis berambut perak itu, dia memperhatikan saat gadis itu mendekatkan pecahan jiwa tersebut ke dadanya dan meremasnya satu persatu di tinjunya, menyerap esensi setiap pecahan ke dalam inti jiwanya. Setelah beberapa menit, ketika perubahan yang disebabkan oleh penyerapan itu selesai, Nevis membuka matanya dan perlahan menarik napas. Bagi seorang Sleeper, mengonsumsi pecahan dari 8 makhluk buas yang terbangun setara dengan membunuh 16 makhluk yang tertidur. Meskipun tidak luar biasa, itu tetap merupakan peningkatan yang signifikan dalam kemampuan fisik. Tubuhnya menjadi lebih kuat, lebih cepat, dan meningkat dalam segala hal. Mereka akan membutuhkan seluruh kekuatan itu untuk bertahan hidup. Karena Nevis sangat peka terhadap kondisi fisiknya, ia tidak membutuhkan waktu lama untuk membiasakan diri dengan keterbatasan barunya. Tak lama kemudian, ia menatapnya dan bertanya, "Apakah kamu siap?" Sunny menghela napas, melirik bayangannya, berharap mendapatkan dukungan moral. Bayangan itu berpura-pura tidak memperhatikan dan mengabaikannya. "Bajingan pengkhianat, saya sudah siap sebaik mungkin." Nevis mengangguk dan menoleh ke Cassie. Tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Mereka sudah membahas semua hal yang perlu dibahas, dan kata-kata kosong tidak bisa mengurangi kekhawatiran gadis buta itu. Kalau dipikir-pikir, Sunny pun tidak ingin bertukar tempat dengannya, meskipun dari mereka bertiga, dialah satu-satunya yang tidak harus mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran. Menghadapi musuh, betapapun menakutkannya, lebih baik daripada menunggu tanpa daya hasilnya, mengetahui bahwa tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk mengubahnya. Dari sudut pandang itu, dia sebenarnya adalah orang yang beruntung. Cassie berusaha menunjukkan ketabahan. Dia menoleh ke Nevis dan memaksakan senyum. "Pergi dan bunuh makhluk itu. Mungkin akhirnya kau akan mendapatkan sesuatu yang layak untuk dipakai dan berhenti membuatku merasa begitu bersalah." Sudut bibir Changing Star melengkung ke atas. "Oke." Setelah itu, dia menoleh ke Sunny dan kembali bersikap serius seperti biasanya. "Ayo pergi." Beberapa menit kemudian, dia berdiri di puncak punggung bukit berbatu, menatap monster mematikan itu dari atas. Bayangan itu melingkari tubuhnya, meningkatkan kemampuan fisik Sunny. Rencana mereka cukup matang dan memiliki peluang besar untuk berhasil. Namun, dia tetap tidak bisa menghilangkan perasaan tidak enak bahwa ini tidak akan berakhir dengan baik. "Aku tidak suka ini." Sambil mendesah, Sunny mengangkat tangannya dan memanggil lonceng perak itu. Kemudian, dia menggoyangkannya perlahan, menyebabkan bunyi dering yang jernih dan merdu bergema di tengah badai. Asteris. Seketika itu juga, monster di bawah bergerak, memutar tubuhnya yang besar dan mencari sumber suara yang tiba-tiba itu. Saat melihat Sunny, kobaran api merah menyala di matanya. Namun, Sunny tidak melihat semua itu, karena dia sudah menghadap ke arah lain. Begitu bel berbunyi, dia langsung berbalik dan melompat turun dari punggung bukit tanpa ragu sedetik pun. Punggungan itu tidak terlalu tinggi, tetapi jarak ke tanah masih cukup jauh. Sunny membentur bebatuan dengan keras dan berguling, mencoba mengurangi dampak benturan. Begitu ia kembali berdiri, ia berlari, berusaha menjauh sejauh mungkin. Sesaat kemudian, punggung bukit itu runtuh di belakangnya. Monster itu langsung menabraknya dengan tubuhnya yang besar, menerobos lapisan-lapisan batu seolah-olah itu kertas. Bersamaan dengan itu, ada kilat dan guntur, menenggelamkan gemuruh keras dari puing-puing yang berjatuhan. Makhluk itu mengincar Sunny yang sedang mundur dan menerjang ke depan, mencoba menusuk tubuhnya dengan salah satu sabitnya. Pecahan batu berhamburan seperti air terjun dari cangkang berduri miliknya. Untungnya, Sunny sudah cukup jauh. Tanpa memperlambat langkahnya, ia membungkukkan badannya, berlari beberapa meter lagi, lalu berbalik. Bayangan monster yang tingginya lebih dari 3 meter itu, yang menyerbu ke arahnya seperti kereta api yang melaju kencang, sudah cukup untuk membuat siapapun gentar. Namun, Sunny tetap berdiri tegak, mengangkat pedang Azure di atas kepalanya. Lagi pula, dialah umpannya, sekitar 6 meter darinya, monster itu akhirnya mencapai perangkap mereka. Hampir tak terlihat dalam kegelapan dan hujan deras, tali emas itu terbentang di antara dua batu besar setinggi persendian kaki makhluk itu. Sebelumnya, Sunny telah merendahkan tubuhnya untuk berlari di bawahnya. Diliputi nafsu membunuh, monster itu tidak memperhatikan tali yang terbentang tegang dan menabraknya dengan kecepatan penuh.
Jika itu tali biasa, tanpa ragu, tali itu akan langsung putus. Namun, tali emas itu adalah sebuah kenangan, dan kekuatannya yang luar biasa adalah salah satu atributnya. Sayangnya, batu tempat benda itu diikatkan cukup biasa saja. Batu itu hancur hampir seketika. Namun, kerusakan sudah terlanjur terjadi. Dengan kaki depannya tiba-tiba tersentak ke belakang, sang pembunuh sabit kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur ke tanah, meluncur ke depan di atas batu basah dan meninggalkan parit dangkal. Sunni melompat menjauh. Monster itu tidak terpengaruh. Hampir seketika, dua sabit tulang menusuk tanah, menghentikan tubuhnya yang besar secara tiba-tiba. Di saat berikutnya, dengan kecepatan dan kelincahan yang tak terduga untuk ukurannya, ia sudah mulai bangkit. Jika dibiarkan berdiri, nasib mereka akan ditentukan. Untungnya, Eko milik Sunni lebih cepat. Saat monster itu jatuh, ia berhenti berpura-pura menjadi salah satu pemakan bangkai yang mati, bangkit, dan melesat ke depan. Tepat ketika musuh mereka hendak bangkit, ia melompat ke cangkangnya dari belakang, menahan makhluk itu dengan berat badannya, dan mengunci capitnya di lengan makhluk itu tepat di bawah titik tempat sabit tulang dimulai. Meskipun Eko terluka oleh duri yang tumbuh dari cangkang monster itu, ia berhasil melumpuhkannya, setidaknya untuk sesaat. 1 detik sudah cukup, seolah muncul dari antah berantah, Nevis, yang sedang bersembunyi dalam penyergapan, muncul di hadapan monster itu. Meluncur di antara sabit-sabitnya yang menakutkan, dia mencondongkan tubuh ke depan dan melancarkan serangan dahsyat dengan pedang panjangnya, mengerahkan seluruh berat badannya. Mereka tidak tahu apakah monster yang terbangun itu memiliki titik lemah yang sama di punggungnya seperti kerabatnya yang lebih kecil, para pemulung. Namun, tidak ada alasan untuk berasumsi bahwa tidak ada celah antara cangkang dan pelindung tubuhnya. Itu adalah masalah mekanis. Sesuatu yang harus fleksibel tidak boleh terlalu kaku. Ujung pedang Changing Star menusuk ke celah sempit itu. Kemudian, pedang itu menghilang ke dalam tubuh monster, menembus begitu dalam hingga gagangnya menyentuh cangkang Kitin. Mantap sekali, pikir Sunni, penuh kemenangan. Namun, sedetik kemudian, ekspresinya berubah muram. Karena makhluk itu bahkan tampaknya tidak menyadari luka yang seharusnya, jika bukan fatal, setidaknya sangat melemahkan. Sambil sedikit mengerahkan tenaganya, ia tiba-tiba berputar, melepaskan Eko dari cangkangnya, dan berdiri. Sabit tulang itu bergesekan dengan batu saat ia mencabutnya dari tanah. Tak berdaya, Nevis berada tepat di depannya, pedangnya masih tertancap di daging monster itu. Oh tidak, Sunni terlalu jauh untuk melakukan apapun, ia berputar mengelilingi makhluk raksasa itu untuk menyerangnya dari belakang. Eko tergeletak di tanah, masih terhuyung-huyung setelah terlempar dari punggung musuh. Sepertinya ia juga tidak bisa membantu. Untuk saat ini, Changing Star sendirian. Sabit-sabit itu menusuk udara, mengincar dagingnya. Namun, pada saat terakhir, sepasang capit mengunci salah satu sabit itu dengan cengkeraman yang kuat. Itu memberi Nevis sepersekian detik lagi untuk bereaksi. Melepaskan pedangnya, dia menyelam di bawah tubuh makhluk itu, bersembunyi di titik buta jangkauan serangan sabit yang tersisa. Sebagai tempat persembunyian, tempat ini bukanlah tempat yang optimal, karena monster itu hanya perlu berbaring untuk menghancurkannya menjadi bubur berdarah. Namun, pada saat itu, Nevis tidak punya pilihan lain. Ini buruk, ini buruk. Saat itu, Sunni sudah berada di belakang makhluk itu. Berharap untuk memberi Nev waktu, dia mengacungkan pedang Azure dan menebas ke bawah. Pedang itu mengenai persendian salah satu kaki belakang monster itu, mengeluarkan darah biru. Namun, tidak seperti saat melawan pemulung, dia gagal memutus anggota tubuh itu sepenuhnya. Anggota tubuh itu terlalu keras dan tebal. Sesaat kemudian, kaki itu menghilang dari pandangan Sunni. Omong kosong. Saat pikiran itu muncul di benaknya, Sunni mengangkat kepalanya dan menatap monster itu. Entah bagaimana, monster itu sudah berbalik dan sekarang menghadapinya, dua nyala api merah menyala dengan nafsu memsa di matanya. Sebelum Sunni sempat bereaksi dengan benar, ujung tajam sabit tulang menghantam dadanya dengan kekuatan seperti alat pengepung. Satu-satunya hal yang berhasil dilakukannya adalah memindahkan bayangan dari tubuhnya ke kain kafan dalam. Berkat keputusan secepat kilat ini, baju zirah itu bertahan. Dia tidak tertusuk jantungnya dan tertancap sabit. Namun, itu hanyalah sedikit penghiburan. Kekuatan pukulan itu masih cukup untuk membuat tulang rusuknya remuk dan membuat tubuhnya terlempar ke udara seperti boneka kain. Entah bagaimana, Sunni mendapati dirinya terbaring di tanah. Tubuhnya terasa aneh, dan dia tidak bisa bernapas. Sesuatu yang pahit keluar dari mulutnya, membuatnya tersedak. Itu darah. Dia tenggelam dalam darahnya sendiri. Dengan lemah, Sunni mencoba bergerak, tetapi anggota tubuhnya tidak mau menuruti perintahnya. Hanya bayangan itu yang menurut, menyelimuti tubuhnya dan sedikit menunda hal yang tak terhindarkan. Aku terluka. Dengan pikirannya yang bergerak semakin lambat, seolah-olah tenggelam dalam kabut tebal, dia mendongak, berharap dapat melihat bintang-bintang.
Sebaliknya, dia melihat dua mata merah menyala mendekatinya dari kegelapan. C52 kejernihan. Pada saat itu, di ambang kehampaan, Sunny menyadari bahwa dia akan segera mati. Dia harus berjuang melawan kabut yang menyelimuti pikirannya, memperlambat alur pikirannya dan meredam semua emosi. Semua kecuali rasa takut. Meskipun tubuhnya hancur dan pikirannya lumpuh, sebagian dari diri Sunny yang keras kepala masih menolak untuk menyerah. Dia belum siap mati, setidaknya tidak tanpa memberikan seluruh kekuatannya untuk bertahan hidup. Dia merasa jijik membayangkan memberikan kepuasan kemenangan kepada dunia. Itu pasti sangat menjengkelkan. Bukankah dia sudah bilang pada Hiro bahwa dia akan bertahan hidup apapun yang terjadi, untuk membuat mereka semua kesal? Benar sekali, dia mungkin seorang pembohong yang tak tahu malu, tetapi janji tetaplah janji. Tapi, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Dari sudut pandang manapun, situasinya tampak tanpa harapan. Saat sang pembunuh sabit mendekat, matanya bersinar mengancam dengan cahaya merah tua yang haus darah. Sunny mencoba menembus kabut yang menyelimuti pikirannya. Namun, usahanya sia-sia dan lemah. Sulit untuk menemukan pijakan di dalam kabut. Dia membutuhkan jangkar. Tiba-tiba, sebuah pikiran sederhana menarik perhatiannya. Itu adalah sesuatu yang telah ia ulang ribuan kali, membekas di benaknya. Pengulangan, pengalaman, kejelasan. Kejelasan. Ia ingat apa yang telah diajarkan Nevi kepadanya. Inti dari pertempuran adalah pembunuhan. Setiap tindakan yang dilakukan selama pertempuran hanya memiliki satu dari dua tujuan, membunuh musuh atau mencegah musuh membunuh Anda. Jika dia bisa mempelajari hal itu, dia akan memiliki kejelasan yang cukup untuk menguasai pikiran. Saat itu, dia tidak benar-benar memahami makna mendalam di balik kata sederhana, kejernihan, yang digunakan Nevi. Tetapi sekarang, dengan pikirannya yang kacau, dia akhirnya mampu memahaminya. Dua kebenaran di balik esensi dan tujuan pertempuran itu sederhana dan kokoh, hampir nyata. Bahkan dalam keadaan setengah sadar, ia mampu menggunakannya sebagai fondasi yang stabil di tengah kabut. Kemudian, ia membentuk kembali pikirannya di sekitar fondasi ini, membangunnya sesuai dengan garis besar kebenaran tersebut. Tiba-tiba, dia mampu berpikir kembali. Terlebih lagi, pikirannya jernih dan sangat cepat, bebas dari semua gangguan yang tidak perlu. Inilah kejelasan. ****. Sunny mendongak ke arah monster yang mendekat, dengan tenang mempertimbangkan pilihannya. Tubuhnya hampir tidak berguna. Dia sama sekali tidak bisa menggerakkan anggota badannya. Bayangan itu masih mengikuti perintahnya, tetapi sedang sibuk melakukan pekerjaan penting, mencegahnya mati seketika. Bahkan dengan bantuan itu pun, dia tidak akan mampu bertahan lama. Namun, pemikiran itu sia-sia. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, jadi tidak ada gunanya membuang waktu untuk memikirkannya lebih lanjut. Karena tubuhnya lumpuh, memoris tidak dapat digunakan. Yang tersisa hanyalah Eko. Pemulung cangkang itu harus menjadi satu-satunya alatnya untuk membunuh musuh atau mencegah musuh membunuhnya. Monster itu dengan cepat mendekati Sunny. Rahangnya bergerak, air liur kental mengalir deras dari sana dalam semburan lendir transparan. Dalam sekejap kilat, dia dapat melihat dan langsung mengenali setiap duri, setiap goresan, setiap lecet pada cangkang makhluk itu. Gagang pedang Changing Star masih mencuat dari tubuhnya, berlumuran darah biru. Dasar bajingan jelek, Sunny bersikap munafik. Sejujurnya, dengan cangkang hitamnya yang dicat dengan pola merah tua dan tubuh perkasa yang dirancang khusus untuk kekacauan dan pembantaian, pembunuh sabit itu tampak mencolok dan sangat mengancam. Itu hampir megah, dalam arti yang menakutkan dan mengerikan. Karena tak mampu bergerak, ia hanya bisa menatap tak berdaya saat monster itu mendekat dan menjulang di atas tubuh Sunny yang babak belur dan berdarah. Sabit-sabitnya terangkat ke udara, siap untuk menyerang. Sambil menatap langsung ke mata monster yang menyala-nyala itu, Sunny berpikir. Pergi ke neraka, kau serangga besar. Sabit-sabit itu melesat ke arah tubuhnya. Pada saat terakhir, sesuatu yang besar dan ganas menabrak monster itu dari samping, melemparkannya jauh. Itu adalah pemakan bangkai cangkang Sunny. Tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri lagi, Eko melilitkan dirinya dengan musuh dalam kekacauan anggota tubuh saat mereka berguling-guling di tanah. Meskipun lebih kecil dan lebih lemah, serangannya yang gila dan pengabaiannya terhadap nyawanya sendiri sudah cukup untuk membuat monster yang lebih besar itu berpikir sejenak. Eko menyerang dengan capitnya, menghantamkannya ke cangkang makhluk itu dalam pusaran pukulan yang gila. Untuk sesaat, deru angin tenggelam oleh suara dentingan kitin yang beradu dengan kitin. Cangkang sang pembunuh sebagian besar bertahan, tetapi beberapa retakan muncul di permukaannya yang hitam. Namun, ia tetap lebih unggul dari si pemulung dalam segala hal. Bahkan dengan salah satu sabitnya terjepit dengan canggung di bawah tubuhnya, monster itu lebih dari mampu menangkis serangan mendadak tersebut. Dengan jeritan marah, ia menebas dengan sabit lainnya, memotong salah satu lengan capit si pemulung hingga putus. Kemudian, ia mengerahkan tenaganya dan melemparkan makhluk yang lebih kecil itu.
Dalam prosesnya, kaki belakang yang sudah terluka akibat serangan Suni patah, tetapi monster itu tidak memperhatikannya. Diliputi kegilaan dan amarah, ia melepaskan anggota tubuhnya dan perlahan berdiri. Jeritan memekakkan telinga lainnya bergema di kegelapan badai yang menderu, menyakiti telinga Suni. Lalu bagaimana? Pikirnya, sesaat kehabisan ide. Namun kemudian, sesuatu yang sangat tak terduga terjadi. Saat sang pembunuh bergerak untuk menghabisi Eko, ia harus sedikit mengangkat dan mencondongkan tubuhnya ke belakang untuk mengimbangi hilangnya satu kaki belakang dan menjaga keseimbangannya. Pada saat itu, sambaran petir menghantam tepat di tengah pulau kecil tersebut. Karena monster itu sangat tinggi, petir langsung tertarik ke gagang pedang yang masih menancap di tubuhnya, mengarah ke langit dengan sedikit sudut. Pada saat itu, pedang panjang Changing Star tiba-tiba menjadi penangkal petir. Seketika itu juga, ratusan juta volt listrik mengalir melalui tubuh sang pembunuh. Dalam kilatan cahaya yang menyilaukan, benda itu terlempar ke tanah. Kepulan asap mengepul dari celah-celah di cangkangnya. Dalam kejadian yang aneh, percikan listrik sisa menari-nari di atas kitin monster itu, perlahan menumpuk pada pola merah tua di permukaannya. Di bawah pengaruh itu, pola merah tua tersebut berubah warna, menjadi putih dan berpijar. Suni menatap semua itu dengan kebingungan. Apakah itu bercahaya? Untuk sesaat, dia berharap monster itu sudah mati. Tapi tidak, satu sambaran petir saja tidak cukup untuk membunuh makhluk seperti itu. Hanya beberapa saat setelah tersengat listrik, sang pemburu bergerak, sedikit menggoyangkan tubuhnya. Meskipun kondisinya cukup buruk, ia masih hidup dan penuh dengan niat membunuh. Dengan wajah agak linglung, monster itu mengumpulkan anggota tubuhnya dan mencoba berdiri. Perlahan tapi pasti, ia mulai sadar kembali. Sabit tulangnya bergesekan dengan bebatuan, membantunya berdiri. Namun, sebelum itu terjadi, Nevi tiba-tiba berada tepat di depannya. Sambil mencengkeram gagang pedang panjang itu, dia meringis saat panasnya membakar tangannya. Kemudian, dia memutar bilah pedang, membuat tubuh si pembunuh berkedut, dan menariknya keluar, menghancurkan sebagian besar baju zirah bagian bawah tubuhnya. Monster itu mencoba menebasnya dengan sabit, tetapi Changing Star lebih cepat. Meluncur ke samping, dia secara bersamaan mengayunkan pedangnya. Bilah yang bercahaya dan sangat panas itu mengenai lengan makhluk itu tepat di bawah persendian dan membelahnya, membuat sabit tulang yang mengerikan itu terbang di udara dalam hujan darah biru. Sang pembunuh menjerit dan menepisnya dengan salah satu kakinya. Nevis terlempar ke belakang dan berguling di atas bebatuan, kehilangan pegangan pada pedangnya. Matanya sesaat kehilangan fokus. Sebaliknya, monster itu kembali sadar. Tampaknya rasa sakit tiba-tiba akibat kehilangan anggota tubuh telah membuatnya terbangun sepenuhnya. Berdiri tegak, ia membuka mulutnya yang jelek dan mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga dan penuh amarah. Kemudian, ia menerjang ke arah Nev dengan kebencian yang membara di matanya. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil yang signifikan. Tepat saat monster yang mengamuk itu mulai menyerang, Eko yang babak belur muncul di jalannya. Capitnya yang tersisa melesat ke depan, menusuk celah lebar di baju zirah yang dibuat oleh pedang Changing Star. Dengan memutar lengannya, si pemulung mendorongnya ke dalam tubuh musuh, menimbulkan kekacauan di bagian dalamnya. Pada akhirnya, ia bahkan mengangkat seluruh monster itu sedikit ke udara, capitnya hampir mencapai bahu. Sang pembunuh mengayunkan sabitnya, menembus dada Eko. Lalu, ia berkedut beberapa kali dan kemudian diam. Sang pemakan bangkai menjerit marah dan mengacungkan capitnya, merobek tubuh monster yang lebih besar hingga terlepas dari cangkangnya. Dengan bangga menatap musuh yang telah dicabik-cabik itu untuk terakhir kalinya, lalu ia terhuyung dan roboh ke tanah. Suni dengan lelah mengabaikan Eko, berharap alat itu bisa bertahan. Dia merasa kurang sehat. Faktanya, dia sudah hampir tamat. Kau telah membunuh monster yang telah bangkit, Carapes Centurion. Suara mantra itu tidak berguna bagi telinganya yang tuli. Terdengar terdistorsi dan jauh. Anda telah menerima memori, armor Legiun Cahaya Bintang. Bayanganmu semakin kuat. Aku menang. Suni memejamkan matanya, akhirnya membiarkan rasa sakit dan kelelahan membanjiri pikirannya. Kabut kembali menyelimuti, membuat segalanya terasa seperti terjadi pada orang lain. Dia lelah, dan dia tidak bisa bernapas. Tenggelam dalam darah bukanlah hal yang menyenangkan. Saat hati nuraninya mulai goyah, dia mendengar suara langkah terburu-buru seseorang. Lalu, dua tangan lembut dengan perlahan menyentuh wajahnya. Api abadi C53. Agak terkejut, Suni berusaha membuka matanya. Saat penglihatannya perlahan terfokus, ia melihat wajah pucat Nev menjulang di atasnya. Rambut peraknya yang pendek basah, menempel erat di kulitnya. Dia berlutut di samping tubuhnya yang terluka, membelai wajahnya dengan tangannya. Di matanya, terpancar ekspresi aneh. Seolah-olah dia takut, tetapi pasrah menerima sesuatu. Pupil matanya lebar dan gelap. Apa? Sambil mengertakkan giginya,
Nevis menggerakkan tangannya ke dada Suni yang lemas dan menekannya dengan lembut, menyebabkan denyutan rasa sakit menjalar ke seluruh tubuh Suni. Kemudian, kilauan lembut dan bercahaya tiba-tiba menyala di bawah kulit telapak tangannya, terpantul di mata abu-abunya seperti dua percikan api putih yang menari-nari. Hampir seketika itu juga, wajah Changing Star meringis kesakitan yang luar biasa, dan dia mengeluarkan jeritan tertahan yang mengerikan. Kulitnya memucat seputih kertas, dan saat dia menggigit bibir bawahnya, tetesan darah segera mengalir ke dagunya. Saat cahaya itu semakin terang, Nevis memejamkan matanya erat-erat, air mata mengalir di wajahnya yang pucat dan tersiksa. Sebaliknya, Suni merasa seperti berada di surga. Semua rasa sakit lenyap dari tubuhnya, digantikan oleh kehangatan lembut yang meliputi segalanya. Dia merasa seolah-olah sedang disucikan oleh sesuatu yang murni dan suci. Dengan nyala api putih yang murni dan menyucikan. Di bawah pengaruh api, tubuhnya yang sekarat mulai memperbaiki dirinya sendiri. Tulang-tulangnya yang hancur disatukan kembali dari pecahan-pecahannya. Dagingnya yang robek beregenerasi dan menjadi utuh kembali. Paru-parunya yang kolaps dan jantungnya yang rusak dihidupkan kembali dan diremajakan, seketika menjadi kuat dan sehat. Tiba-tiba, dia bisa bernapas lagi. Saat dadanya bergerak, menghirup napas baru, Nevis tersentak menjauh dengan erangan yang mengerikan. Cahaya putih di bawah kulitnya meredup dan menghilang, membiarkan kegelapan kembali ke tempatnya semula. Merangkak beberapa langkah, Changing Star berhenti, berdiri dengan lutut dan tangan, lalu muntah hebat. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali, seolah-olah akan kejang. Saat rasa menggigilnya mereda, dia perlahan menurunkan dirinya ke tanah dan berbaring di sana tanpa bergerak, menangkap tetesan hujan dengan mulutnya. Sementara itu, Suni mengangkat tangannya dan dengan hati-hati memeriksa tubuhnya. Yang mengejutkannya, tidak ada yang benar-benar sakit. Seolah-olah dia tidak pernah terluka sama sekali, apalagi hampir mati. Dengan bantuan Nevis dan kemampuan aspeknya yang misterius, dia sembuh sepenuhnya. Itu adalah sebuah keajaiban. Saat badai usai, hari sudah larut malam. Suni, Nevis, dan Cassie berpelukan untuk menghangatkan diri dan tidur seperti orang mati, terlalu lelah untuk meminta seseorang berjaga. Jika terjadi sesuatu, bayangan itu mungkin akan memberi mereka peringatan terlebih dahulu. Jika tidak, ya sudahlah. Mereka terlalu lelah untuk mempedulikannya. Untungnya, sisa malam itu berlalu tanpa insiden. Pagi itu, tak seorang pun terburu-buru membuat rencana atau menyarankan untuk meninggalkan tebing. Mereka hanya mengumpulkan daging dari mayat centurion bercangkang dan para pemulung, mengumpulkan 2 pecahan jiwa, lalu pindah ke sisi berlawanan dari pulau kecil itu, karena takut sisa-sisa tersebut akan menarik perhatian makhluk lain. Ternyata, mereka benar. Tidak lama setelah kelompok itu meninggalkan tempat pertempuran, sebuah titik gelap muncul di langit. Segera, titik itu membesar dan mendekati tebing, mendarat di dekat mayat sang centurion dalam pusaran angin. Suni belum pernah melihat sesuatu seperti itu. Makhluk itu berukuran sangat besar, beratnya 2 kali lipat dari monster bercangkang. Tubuhnya seputih mayat dan berotot, seperti singa. Ia memiliki 2 cakar besar di belakang dan 6 di depan, yang mencuat tak beraturan dari dadanya yang lebar. Masing-masing berujung dengan cakar panjang dan tajam. Leher makhluk terbang mengerikan itu ditutupi bulu-bulu hitam panjang, begitu pula sayapnya yang sangat besar. Kepalanya menyerupai burung gagak, dengan mata bulat besar dan paruh hitam yang menakutkan. Saat mereka bersembunyi di balik bebatuan, makhluk itu berpesta memakan mayat centurion, dengan mudah mencabik-cabik cangkangnya dengan cakar dan paruhnya. Kemudian, setelah puas, ia mengambil beberapa bangkai hewan pemakan bangkai dengan cakarnya dan terbang kembali ke udara, menciptakan badai kecil dengan setiap kepakan sayap hitamnya. Makhluk itu meninggalkan tebing dan terbang kembali ke arah asalnya. Itu bergerak ke arah barat. Mengikuti titik hitam itu hingga menghilang di kejauhan, Suni menghela napas. Nev, menurutmu benda itu apa? Nevi juga memandang ke langit. Setelah beberapa detik, dia menundukkan pandangannya. Saya tidak tahu. Suni hanya mengangguk dan melanjutkan urusannya. Dia masih harus melakukan 1000 serangannya. Setelah membuat api unggun, mereka memanggang daging sang perwira dan menikmati sarapan yang lezat dan mengenyangkan. Kemudian, setelah kenyang, mereka bertiga berbaring dan beristirahat dengan malas. Setelah bertarung melawan 2 pemulung sekaligus, melarikan diri dan nyaris selamat dari banjir mendadak, mendaki tebing tinggi di tengah badai dan melawan monster yang terbangun, semua itu dilakukan dalam 1 hari, mereka pantas mendapatkan waktu istirahat. Selain itu, Suni perlu menenangkan diri. Sejujurnya, dia merasa agak aneh. Alasannya bukanlah pengalaman hampir mati yang traumatis, meskipun itu sangat berpengaruh. Intinya adalah, setelah pencerahan tak terduga yang dialaminya saat mencoba melawan kabut pikiran yang mematikan, Suni merasa seolah-olah dirinya telah berubah. Karena kejelasan yang ia peroleh tidak pernah hilang. Itu masih ada di sini, di pusat keberadaannya.
Dia merasa seolah-olah cara berpikir dan memandang dunianya kini benar-benar berbeda. Semuanya menjadi tegas, lugas, dan tanpa rasa takut. Sunni merasa dirinya menjadi lebih tenang. Ia kini mampu berpikir jauh lebih cepat dan bertindak tanpa ragu-ragu. Banyak hal yang sebelumnya tampak samar dan menakutkan tiba-tiba menjadi mudah diprediksi, dan dengan demikian dapat diatasi. Seolah-olah dia telah menemukan tatanan mendasar di dunia yang sebelumnya tidak ada. Pemahaman batin itu memberinya keuntungan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dalam arti tertentu, perubahan ini bahkan lebih mendalam daripada transformasi tubuhnya di akhir mimpi buruk pertama. Dia merasa telah membuat lompatan besar dalam kemampuan bertarung dan kekuatan keseluruhannya, meskipun itu tidak terkait dengan jumlah fragmen bayangan yang dikonsumsi atau kemampuan aspek yang terbuka. Sambil memandang langit, Sunni bertanya-tanya apakah Nevis selalu merasakan hal yang sama. Mungkin, penguasaan tubuh, penguasaan pikiran. Benar, dia masih jauh dari seorang ahli. Tapi rasanya dia berada di jalur yang benar. Asteris. Beberapa waktu kemudian, Sunni mendekati tepi barat tebing. Nevis duduk di sana, kakinya menjuntai di tepi. Dia memandang ke arah barat, tenggelam dalam pikirannya. Dia duduk di samping gadis berambut perak itu dan mengikuti pandangannya, mencoba menebak apa yang sedang dipikirkannya. Seperti biasa, dia gagal. Changing Star sulit dipahami. Sunni bergeser, merasa sangat malu. Akhirnya, ia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Kamu menyelamatkan hidupku 2 kali kemarin." Nevis meliriknya lalu berpaling lagi. Ya, dia ragu-ragu, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Pada akhirnya, dia tidak bisa menemukan apapun dan hanya berkata, "Terima kasih." Kali ini, dia menatapnya sedikit lebih lama. Wajahnya tenang dan acuh tak acuh. "Tidak perlu berterima kasih padaku. Tanpa kau dan bayanganmu, kita pasti sudah tenggelam sebelum mencapai tebing atau dicabik-cabik oleh sekelompok besar pemulung setelah menemukan mereka di labirin." Setelah kalimat yang luar biasa panjang itu, dia terdiam dan menambahkan setelah beberapa saat. "Kita adalah sekutu." Sunni mengangguk, tahu bahwa Nevis benar. Namun demikian, Nevis telah melakukan lebih dari sekadar tugasnya untuk menjaga agar Nevis tetap hidup. Sekalipun Nevis juga telah melakukan bagiannya, tidak semua orang akan melakukan hal sejauh itu untuk membalas budi. Namun, dia tidak mengatakan apapun tentang hal itu. Sebagian besar karena dia sudah bisa membayangkan jawabannya. Menatap lurus ke arahnya, dia akan tetap diam untuk beberapa saat dan kemudian mengatakan sesuatu seperti, "Aku hanya ingin," atau, "Ya sudahlah," dengan nada datar. Dan kemudian akan ada keheningan yang canggung. Dengan senyum tipis, Sunni memalingkan muka. Semenit atau 2 menit kemudian, dia berkata, "Itu kelemahanmu, kan? Rasa sakit yang kau rasakan setiap kali menggunakan kemampuanmu." Nevi terdiam sejenak sebelum menjawab. Kemudian, dia hanya berkata, "Ya." Sunni menatapnya. Profil Changing Star tampak tenang dan jauh. Angin memainkan rambut peraknya yang pendek. Seperti apa rasanya? Dia menatap ke kejauhan, seperti terbakar hidup-hidup. Dia menghela napas, mencoba membayangkan penderitaan seperti apa yang harus dialami seseorang yang dibakar hidup-hidup. Seperti biasa, mantra itu keji dan kejam. "Maafkan aku," katanya pelan setelah beberapa saat. Nevis mengangkat bahu, tanpa menoleh. "Ini hanya rasa sakit." Sunni memalingkan muka, berusaha menyembunyikan ekspresinya. "Hanya rasa sakit." Mungkin itu adalah kata-kata paling menyedihkan yang pernah ia dengar. C54 Rampasan Perang. Untuk waktu yang lama, mereka hanya duduk bersama dalam keheningan. Nevis memandang Cakrawala, memikirkan sesuatu yang hanya dia ketahui. Pikiran Sunni terasa anehnya kosong. Dari waktu ke waktu, dia akan melirik ke dalam laut jiwanya, mengamati Eko yang sedang memulihkan diri. Sang pemulung berhasil selamat dari pertarungannya melawan Carapes Centurion, meskipun nyaris saja. Sekarang, terbungkus dalam kepompong cahaya, ia mengalir dalam kegelapan jiwa Sunni yang menenangkan dan perlahan beregenerasi. Jika seekor Eko berhasil mundur ke laut jiwa dalam keadaan hidup, ia pada akhirnya akan pulih dari luka-lukanya. Lubang-lubang di cangkang pemulung itu sudah mulai menutup. Namun, lengan capitnya yang hilang tidak akan tumbuh kembali dalam waktu dekat. Sunni menghela napas dan memanggil Rune. Dia memutuskan untuk meninjau kembali rampasan dari pertempuran yang mengerikan itu. Fragmen bayangan, 28/1000. Karena Eko nyalah yang memberikan pukulan terakhir, pembunuhan itu dianggap sebagai miliknya. Dengan demikian, ia menerima 4 fragmen bayangan, 2 untuk masing-masing inti yang telah bangkit dari Centurion. Pecahan inti itu sendiri diberikan kepada Nevis sesuai kesepakatan mereka. Dia memutuskan untuk mengonsumsi 1 untuk dirinya sendiri dan memberikan yang lainnya kepada Cassie. Hadiahnya memang besar, tetapi tampaknya tidak sebanding dengan kesulitan yang telah mereka alami untuk menyingkirkan monster yang menakutkan itu. Pada akhirnya,
Manusia yang tertidur seperti mereka sebenarnya tidak seharusnya melawan makhluk mimpi buruk yang telah bangkit. Tidak mungkin, sungguh, pikirnya dalam hati, penuh sarkasme. Sungguh nasib buruk mereka karena tidak ada satupun makhluk berperingkat dorman di seluruh wilayah terkutuk alam mimpi ini. Sunni teringat rencana besarnya untuk memburu monster-monster lemah sambil terlindungi dengan aman dari semua serangan mereka oleh armor Awakenet tingkat 5 miliknya, dan tak bisa menahan senyum getirnya. Siapa sangka bahwa Puppeteer Shroud ternyata hanyalah persyaratan minimum untuk bertahan hidup, bukan keuntungan besar yang menentang segala rintangan. Namun, baju zirah itu sudah menyelamatkan nyawanya 2 kali, jadi fungsinya memang sudah terpenuhi. Berbicara soal baju zirah, dia menundukkan pandangannya. Memori, armor Legiun Cahaya Bintang. Tingkat memori, terbangun. Tipe memori, armor. Deskripsi kenangan, terlahir dalam kegelapan yang mencekam. 7 pahlawan pemberani bersumpah untuk mengembalikan cahaya ke tanah terkutuk. Waktu telah menghapus nama dan wajah mereka, tetapi kenangan akan sumpah yang menantang itu masih tetap ada. Guru Julius pasti akan sangat senang membaca hal-hal seperti ini. Pria tua itu dulunya adalah seorang penjelajah dan pelajar sejarah alam mimpi yang tekun sebelum menjadi profesor di Akademi Kebangkitan dan menetap di salah satu benteng manusia yang paling makmur. Dia masih menjadi salah satu peneliti terkemuka di bidang itu, sering mengganggu ekspedisi perburuan dengan permintaan untuk menjelajahi reruntuhan ini atau itu. Sayangnya, Sunni tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Dia berdeham dan menatap Nevi. Ngomong-ngomong, aku punya hadiah untukmu. Dia menoleh dan menatapnya dengan sedikit kebingungan. Sebuah hadiah. Sunni tersenyum. Ya, aku lupa memberitahumu bahwa aku menerima sebuah memori setelah kita mengalahkan Centurion. Tebak jenisnya apa? Dia meliriknya penuh harap. Namun, Changing Star tidak menduganya. Bahkan, ekspresinya sama sekali tidak menunjukkan rasa ingin tahu. Setelah jeda yang canggung, Sunni terpaksa memalingkan muka. Ini adalah baju zirah. Jadi, ulurkan tanganmu. Kontak fisik diperlukan untuk mentransfer sebuah ingatan. Jika tidak, dia lebih memilih untuk menghindarinya selama mungkin. Sudah terlalu banyak kontak di antara mereka yang mengganggu kestabilan mentalnya. Jika dipikir-pikir kembali, merasakan pancaran api penyembuhan itu adalah pengalaman yang anehnya intim. Belum lagi kenangan akan sentuhan lembutnya. Bukan berarti saat itu dia berada dalam kondisi untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Menatap lurus ke arahnya, Nevis perlahan mengulurkan tangannya. Sunni buru-buru meraihnya, berharap bagian proses ini segera berakhir. Kulitnya terasa sejuk dan lembut. Berusaha untuk tidak teralihkan, dia memerintahkan armor Legiun Cahaya Bintang untuk dikeluarkan dari laut jiwanya. Salah satu bola cahaya menghilang dari orbit inti bayangan. Seketika, dia merasakan sesuatu yang mirip dengan percikan listrik mengalir melalui tubuhnya dan masuk ke Changing Star. Dia berkedip dan menarik tangannya. Kemudian, Nevis berdiri, berjalan beberapa langkah menjauh dari tepi tebing, dan memanggil ingatan itu. Percikan cahaya berputar muncul di sekelilingnya. Sesaat kemudian, percikan itu menyelimuti tubuhnya yang seputih porselen dan berubah menjadi pakaian ketat berwarna hitam yang terbuat dari bahan tahan lama yang tidak diketahui. Penampilannya sangat mirip dengan rumput laut kenyal yang memenuhi area tersebut. Kemudian, potongan-potongan rumit dari baju zirah putih bersih muncul di atas pakaian hitam itu. Pertama-tama pelindung betis dan pelindung lengan bawah, lalu pelindung bahu dan pelindung lengan belakang yang dapat digerakkan, kemudian pelindung paha dan sepatu bot. Akhirnya, pelindung dada yang diukir dengan 7 bintang bersinar muncul untuk melindungi tubuh Nev, cukup pendek sehingga tidak menghalangi mobilitasnya. Disusul oleh helm dengan bulu putih. Ukiran 7 bintang itu identik dengan ukiran yang terdapat pada pelindung dada patung ksatria raksasa tersebut. Armor itu tampak ringan dan elegan. Armor tersebut fungsional sekaligus menawan, memberikan perlindungan tingkat tinggi dan menonjolkan garis-garis anggun tubuh Changing Star. Kontras yang mencolok antara hitam dan putih menciptakan pemandangan yang sangat menarik. Nevis melepas helmnya, membiarkan rambut peraknya bergerak tertiup angin. Kemudian, dia memanggil pedangnya dan melakukan beberapa putaran percobaan, menguji berat dan kelenturan baju zirah itu. Tampaknya puas, dia kemudian membiarkan pedang itu menghilang di udara. Sunni mengamati semua itu dalam diam. Ketika Nev akhirnya selesai, dia bertanya, "Nah, bagaimana menurut Anda?" Ia menoleh kepadanya. Tak lama kemudian, senyum lebar muncul di wajahnya. Dengan wajah berseri-seri karena gembira, Nevis ragu-ragu dan akhirnya berkata dengan sedikit malu. Jauh lebih baik. Sunni menghela napas lega. Setidaknya sekarang mereka bertiga sudah berpakaian layak. Itu bagus. Bagus sekali. Bukan hanya karena efektivitas tempur Changing Star akan meningkat drastis berkat perolehan baju zirah yang andal, tetapi juga karena sekarang dia tidak perlu terganggu setiap kali melihatnya. C55 orang beruntung. Ketika mereka kembali ke perkemahan darurat, hal pertama yang dilakukan Nevis adalah menghampiri Cassie. "Hei, Cas,
Coba tebak, gadis buta itu menoleh padanya dan tersenyum. Akhirnya kau menerima memori tipe armor. Bersamaan dengan itu, Nevi berkata, aku menemukan sesuatu yang layak untuk dipakai. Lalu dia terdiam dan menatap temannya yang tersenyum. Casey tertawa, suara langkah kakimu berubah. Changing Star berkedip, saya mengerti. Nah, ini dari Carapes Centurion. Sembari menjelaskan tentang baju zirah itu kepada Kasia dan membiarkannya menyentuh logam putih misterius yang digunakan untuk membuatnya, Sunny bersantai dan beristirahat di dekat api. Beberapa waktu kemudian, Nevi sibuk menyiapkan makan malam. Sunny sekali lagi berbaring malas di atas batu dan menatap langit. Langit, seperti biasanya, kelabu dan tampak tidak ramah. Dengan ketiganya dilengkapi baju zirah yang layak, mereka akhirnya mulai menyerupai kelompok Awakenet yang sesungguhnya. Bahkan, Sunny berpikir bahwa kelompok mereka cukup menarik perhatian bahkan menurut standar Awakenet. Dengan tunik tipis dan jubah seperti ombak laut, Casey yang cantik dan lembut tampak seperti seorang putri. Lincah dan anggun, Nevis seperti seorang ksatria mulia yang bertugas melindunginya. Namun, Sunny, jika ia bersikap murah hati pada dirinya sendiri, ia akan mengatakan bahwa penampilannya seperti seorang bangsawan muda. Namun sejujurnya, dia lebih mirip seorang pelayan laki-laki, paling banter. Jika orang asing melihat mereka bertiga, orang asing itu kemungkinan besar akan mengira Sunny adalah seorang pelayan rendahan atau preman lemah yang telah ditangkap oleh pengawal wanita bangsawan. Nah, itu justru akan menambah kejutan bagi mereka saat aku menusuk mereka dari belakang. Tunggu, kenapa dia menusuk orang asing secara acak? Siapa peduli, aku yakin pasti ada alasannya. Saat itu, Casey duduk di sampingnya. Sunny menoleh, memandang gadis buta itu dengan sedikit terkejut. Dia menggigit bibirnya. Nevis memberitahuku bahwa kau hampir meninggal kemarin. Oh, jadi ini tentang itu. Dia mengangkat bahu. Ya, lalu, dengan desahan pelan, Sunny menambahkan. Tapi jangan terlalu khawatir, ini bukan kali pertama saya hampir mati. Meskipun, sejauh yang dia tahu, itu adalah lokasi terdekat. Kenangan itu masih membuat bulu kuduknya merinding. Casey terdiam sejenak. Kemudian, dia berkata dengan tenang. Saya minta maaf. Sunny mengangkat alisnya. Maaf, kamu minta maaf untuk apa? Gadis buta itu menundukkan matanya. Karena begitu tidak berguna, Sunny mengerutkan kening dan memalingkan muka. 1 atau 2 detik kemudian, dia berkata dengan nada acuh tak acuh seperti biasanya. Kamu tidak berguna. Casey terkekeh pelan. Bukankah begitu? Jika aku ingin berjalan, aku harus diikatkan padamu atau pada Nev. Jika aku ingin makan, aku harus menunggu salah satu dari kalian memberiku makan. Begitulah hidupku sekarang. Aku bahkan tidak bisa melakukan hal-hal paling sederhana tanpa bantuan kalian, apalagi berguna bagi kalian berdua sebagai imbalannya. Perlahan, suaranya berubah serak karena emosi. Ini adalah pertama kalinya Sunny melihat topeng keteguhan hatinya sedikit terlepas, memperlihatkan wajah putus asa, marah, dan ketakutan di baliknya. Dia terdiam lama. Kemudian, dia berkata, Hei, pernahkah aku bercerita tentang mimpi buruk pertamaku? Gadis buta itu menggelengkan kepalanya. Sunny memejamkan matanya setengah. Mimpi buruk pertamaku adalah yang terburuk. Sejujurnya, situasinya benar-benar tanpa harapan. Aku adalah seorang budak yang ditakdirkan untuk mati kedinginan atau diperlakukan buruk. Dirantai, berdarah, tak berdaya. Lebih buruk lagi, aspekku ternyata benar-benar tidak berguna. Maksudku, secara harfiah, kalau aku ingat dengan benar, frasa yang dipilih mantra untuk menggambarkannya adalah, makhluk malang yang tidak berguna tanpa keterampilan atau kemampuan yang layak disebutkan. Casey menoleh sedikit, tampak tertarik oleh kata-katanya. Lalu, bagaimana kamu bisa bertahan hidup? Apakah keadaan berubah menjadi lebih baik? Sunny tersenyum. Demi Tuhan, tidak. Bahkan, keadaan malah memburuk dengan cepat. Jauh, jauh lebih buruk. Tapi, apa yang bisa kita duga? Dalam sebuah ironi takdir yang aneh, aspekku yang tidak berguna ternyata menjadi satu-satunya hal yang bisa membimbingku melewati kekacauan itu dengan selamat. Dalam hal itu, aku sangat beruntung. Dia sedikit bergeser dan melirik gadis yang lembut itu, memperhatikan kerutan berpikir di wajahnya. Tapi ada satu hal tentang keberuntungan. Orang biasanya membicarakannya seolah-olah keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi begitu saja. Bukan begitu. Keberuntungan adalah 50% keadaan dan 50% kemampuan Anda sendiri untuk meraihnya. Keberuntungan adalah sesuatu yang harus Anda ciptakan sendiri. Saya berjuang dengan segenap kekuatan saya untuk bertahan hidup. Itulah salah satu dari 2 alasan mengapa saya masih di sini. Sambil berkata demikian, Sunny teringat akan gunung yang dingin dan gelap itu dan menggigil. Kemudian, menepis kenangan mengerikan itu, dia melanjutkan. Alasan kedua adalah mantra itu sendiri. Aku tidak akan menyebutnya masuk akal, tetapi itu adil dengan caranya sendiri yang menyimpang.
Mantra itu mengambil dengan satu tangan dan memberi dengan tangan lainnya. Begitulah yang terjadi pada mimpi buruk pertamaku, dan sama halnya denganmu. Kerutan di dahi Casey semakin dalam. Sunny memilih kata-katanya selanjutnya dengan sangat hati-hati. Akhirnya, dia berkata, kelemahanmu adalah yang paling melumpuhkan yang pernah kulihat atau kudengar. Kau benar, tanpa bantuan dari seseorang seperti Nev, itu pasti akan menjadi hukuman mati. Dan orang-orang seperti dia, ya, aku bahkan tidak yakin ada orang lain seperti itu. Tapi, gadis buta itu menggertakkan giginya. Tapi apa? Sunny menatapnya dengan ekspresi serius. Tapi itu juga berarti bahwa sisi lain dari kelemahan itu, kekuatanmu, sama luar biasanya. Kau hanya belum menemukan cara untuk memahaminya. Ketika kau berhasil, percayalah, kau akan mengingat percakapan ini dan merasa sangat malu atas betapa naif dan bodohnya dirimu. Ekspresi Casey berubah menjadi ragu dan bingung. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Bisiknya, ada sedikit nada keinginan putus asa dalam suaranya. Namun, pertanyaan itu sendiri hampir membuatnya tertawa, karena alasan yang jelas. Percayalah padaku, aku adalah orang paling jujur di dunia. Bahkan, di dua dunia. Sunny sebenarnya sangat ingin bersikap tidak jujur, tetapi sayangnya, ia secara fisik tidak mampu melakukannya. Tentu saja, dia tidak perlu tahu itu. Casey terdiam lama, tenggelam dalam pikirannya. Tampaknya dia sedang mengalami pergumulan batin. Sunny hampir mengira percakapan mereka telah berakhir, tetapi kemudian dia tiba-tiba berkata dengan suara rendah dan serak. Aku mendapat lebih banyak penglihatan daripada yang kuceritakan. Pada kalian, C56 benda terberat di dunia. Dia berkedip, menatap gadis buta itu dengan terkejut dan sedikit cemas. Pernyataannya yang tiba-tiba benar-benar membuatnya bingung. Mengapa dia merahasiakan hal seperti ini? Dan mengapa memberitahunya sekarang? Bingung, dia bertanya dengan hati-hati. Lebih banyak, penglihatan. Mengapa kau tidak memberitahu kami? Senyum lelah yang sekilas muncul di wajah Casey. Dia menundukkan kepala dan terdiam sejenak. Kemudian, sambil menutup mata, dia berkata, mungkin kau tidak tahu. Bagaimana mungkin kau tahu? Tapi pengetahuan bisa sangat berat. Bisa seberat benda terberat di dunia. Kemudian, senyum sedih muncul di wajahnya. Aku khawatir jika aku memberitahumu, hal-hal yang kulihat justru akan menjadi kenyataan. Sunny menegang, khawatir dengan implikasi di balik kata-katanya. Jika dia takut penglihatan itu menjadi kenyataan, maka isinya pasti sangat buruk. Dan jika itu benar-benar buruk, jika sesuatu yang mengerikan ditakdirkan untuk menimpa mereka, Sunny harus mengetahuinya terlebih dahulu. Dengan begitu, dia akan dapat melakukan persiapan dan menghadapi apapun yang terjadi. Selama dia siap, banyak hal akan menjadi jauh lebih tidak mengerikan. Namun, bagaimana jika persiapannya justru menjadi alasan terjadinya hal mengerikan itu, menjadikan penglihatan Casey sebagai ramalan yang menjadi kenyataan. Inilah bahaya mengetahui masa depan. Sialan, kepalaku sakit. Aku benci semua ini. Sunny bergumul cukup lama, mencoba memutuskan apakah ia harus menekan Casey untuk mengungkapkan penglihatannya. Kedua kemungkinan itu akan membuatnya gelisah, jadi ia benar-benar tidak yakin apa yang harus dilakukan. Pada akhirnya, karena tidak mampu mengambil keputusan, Sunny hanya diam. Casey juga tidak mengatakan apapun. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya dia berbicara. Bisakah kau berjanji padaku satu hal saja? Sepertinya ini adalah upayanya untuk menemukan kompromi antara mengungkapkan semuanya dan tidak melakukan apapun. Sunny mengerutkan kening. Itu tergantung pada apa masalahnya. Gadis buta itu ragu-ragu sebelum berbicara. Bisakah kau berjanji akan menjaga Nev? Apapun yang terjadi, dia menunda menjawab selama rasa sakit yang semakin parah masih memungkinkan. Ketika rasa sakit itu hampir tak tertahankan, Sunny dengan enggan berkata, aku tidak bisa, aku bahkan hampir tidak mampu mengurus diriku sendiri. Dia juga tidak cukup mempercayai Nevis untuk membuat janji seperti itu. Dia tidak punya masalah dengan Changing Star dan bahkan cukup menyukainya, tetapi mereka sebenarnya tidak saling mengenal. Aliansi mereka adalah aliansi karena kebutuhan, bukan pilihan. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelah kebutuhan mereka satu sama lain tidak ada lagi. Apapun yang terjadi, adalah syarat yang terlalu berat. Tentu saja, dia bisa saja menyesatkan Casey dengan menjawab, ya. Lagi pula, pertanyaannya adalah apakah dia bisa membuat janji atau tidak, bukan apakah dia akan menepatinya atau tidak. Tetapi pada saat itu, Sunny anehnya enggan untuk menipu gadis buta itu. Mungkin kejujuran itu perlahan-lahan mulai memengaruhinya. Casey menghela napas dan berpaling. Tiba-tiba, terasa seperti ada sesuatu yang tak terlihat berubah dalam dirinya. Begitu, ya, itu wajar. Setelah itu, dia memanggil stafnya dan pergi, meninggalkan Sunny dalam suasana hati yang muram dan gelisah persis seperti yang dia duga.
Asteris. Betapapun ia berusaha untuk rileks setelah itu, pikirannya terus melayang. Akhirnya, Sunny mendapati dirinya mencoba menemukan hubungan antara berbagai informasi tentang kekosongan tanpa bintang, atau pantai terlupakan, seperti yang disebut dalam deskripsi pedang biru. Setidaknya, hal itu bisa mengalihkan perhatiannya dari bagian akhir percakapan mereka dengan Casey. Selain itu, entah mengapa, kebutuhan untuk memahami lingkungan mereka tiba-tiba tampak jauh lebih penting. Pedangnya, armor Legiun Cahaya Bintang, monster bercangkang, dan patung raksasa tanpa kepala itu tampaknya terhubung dalam beberapa cara, tetapi dia tidak sepenuhnya mengerti bagaimana. Apakah patung itu monumen untuk salah satu dari 7 pendiri Legiun Cahaya Bintang? Deretan rune yang menggambarkan baju zirah itu mengatakan bahwa nama dan wajah mereka telah hilang di telan waktu. Kepala patung yang hilang itu tentu sesuai dengan deskripsi tersebut. Gema si pemulung menunjukkan bahwa monster bercangkang itu adalah prajurit terkutuk dari Legiun yang jatuh. Apakah Legiun yang jatuh itu Legiun Cahaya Bintang? Fakta bahwa dia menerima armor Cahaya Bintang setelah membunuh seorang centurion bercangkang hampir merupakan konfirmasi pasti dari teori itu. Jika demikian, mengapa mereka dikutuk? Kekosongan tanpa bintang, Legiun Cahaya Bintang, apa arti semua itu? Ketujuh pahlawan itu digambarkan lahir di kegelapan yang melahap segalanya. Sumpah mereka adalah untuk mengembalikan cahaya ke tanah terkutuk itu. Cahaya apa yang mereka cari? Cahaya bintang. Dan apa hakikat dari kegelapan yang melahap segalanya itu? Apakah itu perwujudan kutukan yang menimpa tanah mereka? Dan jika demikian, apakah itu kutukan yang sama yang akhirnya mengubah prajurit Legiun Cahaya Bintang menjadi monster bercangkang? Jika kutukan itu masih ada, apakah Sunny akan bangun suatu hari nanti dengan bercak-bercak kitin yang tumbuh di kulitnya? Sungguh pikiran yang menyeramkan. Ketujuh pahlawan itu dilupakan, tetapi ingatan akan sumpah mereka, tampaknya, masih tetap ada. Di pantai yang terlupakan ini, hanya Stel yang mengingat, begitulah deskripsi dari Azure Blade. Apakah ada makna tersembunyi di balik kata-kata ini? Apakah kenangan yang diterima di pantai yang terlupakan menyembunyikan sebuah rahasia? Dalam hati, Sunny mendesah. Banyak sekali pertanyaan, tetapi tidak ada satu pun jawaban. Lalu ada misteri utama, penglihatan Casey, penglihatan yang ia pilih untuk diungkapkan kepada mereka. Ia bermimpi tentang kegelapan tanpa batas yang terkunci di balik 7 segel. Begitu segel-segel itu dibuka, kegelapan itu lolos. Ia juga melihat menara merah tua dengan 7 kepala terpenggal yang menjaga 7 gembok. Apakah gembok-gembok ini terhubung dengan segel-segel tersebut? Dan apakah kepala ksatria raksasa yang hilang itu salah satu dari 7 kepala yang menjaga mereka? Ataukah dia sepenuhnya salah tentang segalanya, terburu-buru mengambil kesimpulan dan memaksakan hubungan yang sebenarnya tidak ada? Sunny menghela napas, menyadari bahwa rasa ingin tahunya tidak akan terpuaskan dalam waktu dekat. Ia memiliki terlalu sedikit informasi untuk membuat teori yang tepat. Jikapun demikian, tidak ada gunanya menyiksa diri sendiri saat ini. Mungkin semuanya akan menjadi lebih jelas di masa depan. Kata, masa depan, membuat dia mengerutkan kening. C57 Penggunaan senjata. Di malam hari, Sunny melanjutkan latihannya menggunakan pedang di bawah pengawasan Nev. Dengan wawasan barunya, setiap gerakan terasa berbeda dari sebelumnya. Setelah 1000 serangan selesai, dia duduk untuk beristirahat dan mempelajari pedang Azure, tergoda untuk terus terobsesi dengan misteri yang melimpah di pantai terlupakan. Setelah beberapa saat, Sunny bertanya, "Menurutmu, apakah aku cocok menggunakan pedang? Haruskah aku mempertimbangkan untuk berganti senjata di masa depan?" Nevis mengangkat bahu. "Itu tergantung pada tujuan Anda. Namun, pedang dianggap sebagai raja dari semua senjata karena suatu alasan." Sunny tersenyum. Lalu mengapa demikian? Dia memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Kemudian, dia bertanya, "Apakah kamu tahu bagaimana seleksi alam bekerja?" Dia mengangkat alisnya. "Hukum rimba berlaku, spesies terkuat yang bertahan." Changing Star meliriknya. "Agak benar, tapi sebenarnya, bukan spesies terkuat yang bertahan hidup, melainkan spesies yang paling mudah beradaptasi. Jika tidak, singa, harimau, dan beruanglah yang akan menguasai dunia, bukan manusia." Sunny mengetahui tentang singa dan beruang dari rekaman arsip, tetapi dia sama sekali tidak tahu apa itu harimau. Mungkin predator punah lainnya. Sementara itu, Nev melanjutkan, sama sekali tidak seperti biasanya yang pendiam. Dia tampak jauh lebih fasih ketika berbicara tentang topik yang dia kuasai. Logika yang sama dapat diterapkan pada pertempuran. Pedang bukanlah alat yang paling efektif dalam setiap situasi. Tombak lebih berguna melawan musuh dengan jangkauan panjang. Palu perang jauh lebih baik melawan baju besi. Gada lebih mudah dirawat. Namun, pedang adalah yang paling serbaguna. Dia melirik ke arah pedang Azure. Pedang dapat menusuk, memotong, dan menghantam. Pedang dapat digunakan secara efektif pada berbagai jarak. Pedang cepat dan mudah dikendalikan.
Setiap bagian pedang, dari ujung hingga gagang, dapat digunakan untuk menyerang. Saat menggunakan pedang, Anda mungkin tidak akan menjadi yang terbaik dalam segala hal. Tetapi Anda akan menjadi yang paling mudah beradaptasi. Nevi menoleh kepadanya. Apakah kamu mengerti? Sunny berpikir sejenak sebelum menjawab. Kurasa memang begitu. Dia mengangguk padanya lalu memalingkan muka. Namun pada akhirnya, kau harus ingat satu hal. Tidak terlalu penting apa yang ada di tanganmu. Pedang, tombak, gada itu hanyalah alat. Kaulah senjatanya. Dia menghela napas dan membuang pedang Azure. Seperti biasa, pelajaran dari Changing Star memberinya banyak hal untuk dipikirkan. Kaulah senjatanya. Dia mengulanginya dalam pikirannya, merasa seolah-olah satu bagian lagi dari teka-teki itu telah terpecahkan. Bersama-sama, mereka menyaksikan matahari terbenam dalam keheningan yang nyaman. Saat malam tiba, laut kembali, membanjiri labirin merah tua seperti gelombang kegelapan. Jauh di bawah mereka, para pemulung bergegas mencari tempat persembunyian. Beberapa dari mereka memanjat tebing, berharap dapat menghabiskan malam di pulau kecil itu. Bayangan Sunny mengawasi mereka. Kita akan segera kedatangan tamu, katanya, merasa sedih memikirkan bahwa masa istirahat singkat mereka akan segera berakhir. Nevis menghela napas. Tidak apa-apa, dengan keuntungan posisi di tempat yang lebih tinggi, menghadapi mereka tidak akan terlalu sulit. Sunny mengangguk dan memandang matahari yang mulai tenggelam. Tiba-tiba, suasana hatinya berubah muram. Keraguan muncul, menjerumuskan pikirannya ke dalam pelukan kecemasan yang suram. Menatap ke kejauhan, Sunny ragu-ragu dan bertanya, menurutmu, apakah kita akan bisa mencapai kastil itu? Dia meliriknya tanpa ekspresi khusus di wajahnya. Ya, dia menoleh padanya dan memaksakan senyum. Mengapa kamu begitu yakin? Di tengah cahaya merah darah senja, mata Changing Star yang tenang tampak menyala dengan api surgawi. Menatap ke barat, dia memanggil pedangnya dan menjawab. Jika itu keinginan kami, siapa yang berani menghentikan kami? Asteris. Menghadapi para pemulung yang memanjat tebing, ternyata relatif mudah. Sunny dan Nevis hanya perlu menyergap dan mendorong makhluk-makhluk besar itu dari tebing sebelum mereka bisa berpijak dengan stabil. Dia menerima 4 fragmen bayangan hampir secara cuma-cuma, sehingga jumlah totalnya menjadi 32. Sayangnya, pecahan jiwa tidak dapat diambil kembali. Mereka menghabiskan 1 hari lagi di tebing, beristirahat dan berlatih. Sunny berlatih menggunakan pedang sementara bayangannya menjelajahi jalur-jalur labirin di dekatnya. Karena Eko masih dalam masa pemulihan, kelompok mereka tidak dalam kondisi optimal. Itulah mengapa tidak ada gunanya terburu-buru meninggalkan perkemahan mereka saat ini. Namun, tak lama kemudian mereka akan melanjutkan perjalanan ke barat, berpindah dari satu tempat tinggi ke tempat tinggi lainnya dengan harapan mencapai benteng manusia yang misterius itu. Kali ini mereka tidak akan melakukan perjalanan tanpa persiapan yang memadai. Mengetahui bahwa badai tiba-tiba dapat datang kapan saja, menyelimuti dunia dengan kegelapan dan memunculkan kembali laut sebelum matahari terbenam, ketiga pengembara itu memutuskan untuk menjelajahi rute secara menyeluruh sebelum memindahkan perkemahan mereka ke titik acuan berikutnya. Nevis menghabiskan hari itu dengan bermeditasi. Matanya terpejam. Dari waktu ke waktu, tampak seolah-olah cahaya putih lembut memancar dari balik kelopak matanya. Namun, ketika Sunny melihat lebih dekat, cahaya itu selalu menghilang, membuatnya berpikir bahwa ia hanya membayangkan sesuatu. Dia menduga bahwa Changing Star sedang melatih dirinya untuk menahan rasa sakit akibat kelemahannya. Jika memang demikian, dia mendoakan semoga wanita itu beruntung. Cassie bersikap seperti biasanya, ceria dan ramah. Seolah-olah percakapan aneh mereka tidak pernah terjadi. Namun, Sunny bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda tentang dirinya. Dia tidak bisa memastikan apa yang sebenarnya berubah dari gadis buta itu, tetapi dia tampak memiliki tekad yang lebih kuat. Itu bukanlah hal yang buruk. Mereka menghabiskan waktu mengobrol dan mengenang masa-masa mereka di akademi. Sunny bercerita tentang pelajarannya dengan guru Julius dan berbagai hal aneh yang telah dipelajarinya dari lelaki tua itu. Reaksinya terhadap gagasan mempelajari bahasa-bahasa mati di alam mimpi persis sama dengan protes dan kebingungan awal Sunny. Tak lama kemudian, malam kembali menyelimuti mereka. Kali ini, tidak ada pemulung yang mencoba memanjat tebing, sehingga Sunny dan Nevis bisa beristirahat dengan tenang. Namun, mereka tetap tidur bergantian, menjaga perkemahan untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tak terduga. Di pagi hari, mereka memakan sisa daging milik perwira itu dan bersiap untuk turun ke labirin. Saatnya mereka melanjutkan perjalanan. C58 kelangsungan hidup yang terkuat. Beberapa hari kemudian, Sunny duduk di atas bangkai hewan pemakan bangkai, dengan tenang membersihkan darah biru yang menempel di wajahnya. Bayanganmu semakin kuat. Pedangnya masih tertancap di antara lempengan baju Zirakitin, sedikit bergetar saat tubuh binatang itu kejang-kejang sebelum akhirnya diam tak bergerak. Di suatu tempat di belakangnya,
suara cangkang yang pecah menandakan bahwa Nevis sudah menggali serpihan jiwa dari mayat makhluk yang telah mereka bunuh. Setelah puluhan pertempuran seperti itu, mereka berdua memang sangat efisien. Sambil menoleh ke belakang, dia mengamati pemandangan pembantaian itu. Jalan setapak di antara dua dinding merah tua itu dipenuhi mayat. Awalnya, mereka hanya berencana memancing centurion bercangkang yang telah melacak mereka selama beberapa hari terakhir ke lorong sempit ini untuk memanfaatkan ukuran tubuhnya melawan monster tersebut. Namun, keadaan dengan cepat berubah. Terpikat oleh hiruk-pikuk pertempuran, baik para pemulung maupun makhluk kelabang aneh yang sedang berperang melawan legiun cangkang di bagian labirin ini muncul untuk bergabung dalam pertempuran. Dalam kekacauan yang terjadi, Sunny dan Nevis memanfaatkan permusuhan antara kedua suku monster tersebut dan akhirnya menjadi satu-satunya pemenang. Tidak jauh darinya, Eko sedang memutilasi mayat sang centurion. Lengannya yang hilang telah lama tumbuh kembali. Kini, si pemakan bangkai merobek-robek daging monster dengan capit barunya dan melahapnya dengan penuh dendam. Secara teknis, Eko seharusnya tidak merasakan lapar. Namun, yang satu ini tampaknya telah memperoleh kebencian terhadap centurion bercangkang setelah pertemuannya dengan pembunuh sabit raksasa pada malam badai yang menentukan itu. Sudah 2 minggu sejak mereka meninggalkan tebing. Dalam kurun waktu itu, banyak hal telah berubah, sementara banyak pula yang tetap sama. Bergerak dari satu titik tertinggi ke titik tertinggi lainnya, mereka terus melakukan perjalanan ke arah barat. Dengan Casey menunggangi Eko, kecepatan kelompok meningkat drastis. Meskipun demikian, mereka tetap berhati-hati untuk menjelajahi jalur menuju tujuan berikutnya sebelum memulai perjalanan seharian penuh. Dengan cara ini, risiko terjebak dalam badai lain diminimalkan, karena mereka selalu dapat mencapai titik penting berikutnya tepat waktu atau kembali ke titik penting sebelumnya. Pendekatan mereka dalam menjelajahi labirin juga telah berubah. Di masa lalu, Nevis dan Sunny berusaha menghindari para pemulung, hanya melawan mereka jika tidak ada pilihan lain. Namun, pertempuran dengan perwira centurion membuka mata mereka terhadap kenyataan bahwa mereka sangat perlu menjadi lebih kuat dan melakukannya dengan cepat. Itulah mengapa mereka mulai aktif memburu makhluk bercangkang, membasmi makhluk apapun yang benar-benar terisolasi atau bergerak dalam kelompok yang tidak lebih dari 3 ekor. Gagasan tentang dua sliper yang secara sadar mencari makhluk mimpi buruk dari peringkat Awakenet memang agak menggelikan, tetapi entah bagaimana, mereka berhasil melakukannya. Seperti yang dikatakan Nevi, keduanya memang tidak normal. Mengenakan armor Legiun Cahaya Bintang, Changing Star, yang selalu menjadi petarung yang sangat tangguh, kini mampu menunjukkan sepenuhnya kemampuan bertarungnya. Singkatnya, dia adalah ancaman. Seolah-olah pedang peraknya memiliki pikiran sendiri. Setiap kali sosok tinggi berbaju zirah putih itu muncul, sungai darah biru pasti akan mengalir. Terlebih lagi, kekuatan Nev bertambah seiring dengan setiap pecahan jiwa yang dia konsumsi. Setiap peningkatan hampir tidak terlihat, tetapi dengan puluhan pecahan jiwa yang digabungkan, perbedaannya menjadi jelas. Dia perlahan mendekati batas antara puncak bentuk fisik manusia dan ambang batas kemampuan luar biasa. Hal yang sama juga bisa dikatakan tentang Sunny, meskipun, dalam kasusnya, itu bergantung pada penggunaan bayangan yang tepat waktu. Tubuhnya sendiri telah menjadi jauh lebih kuat karena kerasnya alam mimpi, tetapi masih jauh dari mencapai potensi puncaknya. Saat Nevis semakin kuat melalui konsumsi pecahan jiwa, dia dengan cepat mengumpulkan fragmen bayangan. Tentu saja, dia tidak bisa mendapatkan setiap musuh, jadi jumlahnya lebih sedikit daripada pecahan jiwa. Tapi dia juga tidak perlu membaginya dengan Casey, yang terus-menerus dilakukan Changing Star. Akibatnya, laju kemajuan mereka kurang lebih sama. Namun, akumulasi kekuatan yang lambat bukanlah satu-satunya faktor yang memengaruhi pertumbuhan pesat efektivitas tempur mereka. Tingkat keahlian dan kemampuan bertarung Sunny juga meningkat pesat. Di bawah bimbingan Dewi Pedang Nevis sendiri, dia dengan cepat mempelajari seluk-beluk penggunaan pedang. Kemudian, ia terpaksa menerapkan pelajaran-pelajaran itu dalam praktik, berpartisipasi dalam pertempuran berdarah setiap hari dengan nyawanya sebagai taruhan. Realitas brutal dan tanpa ampun ini, baik atau buruk, adalah tempat pelatihan terbaik bagi seorang pejuang sejati. Tidak ada ruang untuk kesalahan, hanya kemajuan, karena satu kesalahan saja kemungkinan besar akan menjadi kesalahan terakhirnya. Satu pertarungan sesungguhnya setara dengan 1000 jam latihan. Dengan pengalaman, Sunny mampu memperoleh pengetahuan. Dengan kejelasan, ia mampu mengubah pengetahuan ini menjadi benih pemahaman. Namun, bahkan itu bukanlah faktor terbesar yang berkontribusi pada peningkatan drastis kekuatan keseluruhan kelompok tersebut. Penyebab utamanya, yang sangat mengejutkannya, adalah kerja tim. Setelah bertarung berdampingan begitu lama, Sunny dan Nevis telah mengembangkan pemahaman intuitif yang tersirat. Tanpa perlu kata-kata dan isyarat, mereka mampu bertindak serempak satu sama lain, mengoordinasikan serangan dan tindakan mereka dengan sempurna untuk mengendalikan medan perang dan menghancurkan lawan mereka.
Pentingnya persatuan ini sulit untuk dilebih-lebihkan. Dengan kerjasama yang tepat, seolah-olah jumlah mereka berlipat ganda. Dampaknya langsung dan luar biasa, setidaknya selama mereka memilih pertempuran mereka dengan hati-hati. Itu sungguh menyenangkan. Dengan semua hal tersebut digabungkan, kelompok mereka telah berubah dari trio anak-anak yang tersesat menjadi sekelompok penyintas yang terlengkapi dengan baik, berpengalaman, dan tangguh dalam pertempuran. Bahkan Casey pun menjadi semakin kuat. Selain peningkatan kekuatan yang didapatnya dari menyerap pecahan jiwa, gadis buta itu juga perlahan belajar untuk hidup dan berfungsi dengan keterbatasannya. Lagi pula, belum genap 2 bulan sejak ia kehilangan penglihatannya. Casey masih beradaptasi dengan kondisinya, dan ia melakukannya dengan sangat baik, mengingat keadaan yang ada. Dia masih belum bisa membantu mereka melawan monster-monster itu, tetapi beban merawatnya semakin berkurang. Sunny juga sudah terbiasa, bahkan merasa waktu yang dihabiskan untuk mengawasi gadis buta itu agak menenangkan. Tujuan untuk mencapai kastil manusia tampaknya tidak lagi mustahil seperti sebelumnya. Dan sekarang, dia merasa seolah-olah mereka semakin mendekat. C59 Bayangan Menara Merah. Melompat dari tubuh pemulung yang mati itu, Sunny mengambil pedangnya dan bersiul, memberi tahu Casey bahwa aman untuk keluar. Tak lama kemudian, dia merangkak keluar dari celah kecil di dinding karang dan dengan hati-hati menjejakkan kakinya ke tanah. Bersandar pada tongkatnya, gadis buta itu berdiri dan sedikit menoleh, mendengarkan suara langkah kakinya yang pelan. Sunny mendekati Casey dan menggenggam tangannya, dengan lembut meletakkannya di bahunya. Kemudian, dengan hati-hati menghindari genangan darah, ia menuntun gadis buta itu ke Echo. Mereka berbincang sepanjang jalan, apakah kelabang-kelabang itu muncul. Selama perjalanan mereka melalui labirin, mereka menemukan bahwa para pemulung bukanlah satu-satunya makhluk yang menghuni tempat itu. Berbagai jenis monster hidup di hutan merah, bersembunyi di dalam terumbu karang pada malam hari dan keluar untuk berburu setelah matahari terbit. Terdapat koloni cacing karnivora yang memiliki kesadaran dan menyerang dari bawah lumpur hitam, bunga pemakan daging yang mencekik mangsanya dengan sulur penghisap darah, dan tentakel transparan aneh yang pernah mereka lihat menyeret pemakan bangkai yang melawan dengan putus asa ke dalam celah gua yang gelap. Mereka masih belum tahu jenis makhluk apa yang bersembunyi di celah itu. Sunny berharap mereka tidak akan pernah mengetahuinya. Singkatnya, labirin itu adalah rumah bagi segala macam kengerian, semuanya setidaknya berperingkat awakenet. Mereka semua adalah pemakan bangkai, hidup dari sisa-sisa yang ditinggalkan oleh monster-monster laut gelap. Jika diberi kesempatan, mereka juga lebih dari bersedia untuk saling melahap, belum lagi ketiga manusia yang menggiurkan itu. Untungnya, Legiun Cangkang ternyata sangat teritorial dan tampaknya memiliki keunggulan di wilayah terumbu karang merah ini. Meskipun baju zirah, ukuran, dan kekuatan fisik mereka menjadikan para pemulung lawan yang tangguh, berurusan terutama dengan satu jenis makhluk jauh lebih baik daripada terus-menerus menghadapi bahaya yang tidak diketahui. Monster kelabang adalah musuh terbaru dari pasukan cangkang yang mereka temui. Beberapa makhluk ini memiliki panjang lebih dari 3 meter, dengan kitin merah berkilauan dan ratusan kaki kecil yang lincah. Mereka sangat cepat dan gesit, mampu bergerak melalui lumpur, memanjat dinding karang, dan bahkan menerkam korban yang tidak curiga dari atas dengan kecepatan luar biasa. Lebih buruk lagi, tubuh mereka mampu mengeluarkan minyak hitam korosif yang dapat melelehkan baju besi terkuat dalam hitungan detik. Satu-satunya kelebihan monster kelabang ini adalah cangkang kitin mereka tidak terlalu kuat dan mudah ditembus oleh pedang. Sunny menjawab tanpa menoleh, ya, 6 orang, dan beberapa pemulung juga. Kami membiarkan mereka saling berkelahi lalu menghabisi yang selamat. Casey menelan ludah. Apakah kamu terluka? Tidak ada yang tidak bisa ditangani oleh baju sirah kami. Bagaimana dengan perwira Romawi itu? Dia melirik bangkai yang setengah dimakan itu dan tersenyum. Hal itu tidak akan mengganggu kita lagi. Ini adalah monster terbangun kedua yang mereka bunuh setelah memasuki alam mimpi. Dibandingkan dengan pertemuan pertama, pertempuran ini berjalan jauh lebih lancar. Tidak ada yang tewas, tidak ada yang terluka parah. Echo bahkan mempertahankan kedua capitnya. Berapa banyak pecahan jiwa yang kita dapatkan? Sunny menghitung, seharusnya 11. Sekarang giliran Casey yang tersenyum. Itu hasil tangkapan terbesar kita sejauh ini. Jauh lebih banyak. Dia mengangguk. Ya, namun, sekali lagi mereka gagal menerima memori. Sunny tidak yakin apakah nasib buruknya yang menjadi penyebabnya, tetapi baik dia maupun Nevis tidak mampu memperoleh satu pun selama 2 minggu terakhir. Seolah-olah mantra itu telah memutuskan bahwa mereka sudah mendapatkan cukup banyak. Tidak akan pernah cukup. Dia menghela napas. Salah satu permainan yang ia dan Casey sukai selama perkemahan adalah mendiskusikan apa yang akan mereka beli setelah kembali ke dunia nyata dan menjadi kaya. Namun, ia harus mengumpulkan beberapa kenangan untuk dilelang terlebih dahulu. Jika tidak, dari mana uangnya akan datang? Diliputi keserakahan dan ketamakan, Sunny mendekati Echo dan menatapnya dengan rasa tidak setuju. Hei,
Kamu, berhenti mengunyah. Hewan pemakan bangkai itu dengan patuh membeku, sepotong daging masih menggantung di mulutnya. Katakan saja, sambil menggelengkan kepala, Suni membantu Casey naik ke tempat duduknya dan menyerahkan kendali kuda kepadanya. Orang aneh ini benar-benar melahap hampir setengah dari centurion itu. Ada apa sebenarnya? Dari semua ekus di dunia, kenapa aku malah dapat yang cacat? Bayangannya mengangguk dengan serius, menunjukkan bahwa ia sepenuhnya memahami perasaannya. Suni menyipitkan mata ke arahnya. Sungguh pertunjukan solidaritas yang langka. Namun, bayangan itu tidak memiliki gema apapun. Siapa individu yang cacat yang terjebak dengannya? Dasar bajingan kurang ajar. Casey tertawa. Jangan menjelek-jelekkan kudaku. Dia kuda Eko yang hebat. Aku sangat menyukainya. Sekarang dia laki-laki, ya. Suni menggelengkan kepalanya lagi dan mulai mengupas sisa daging dari bangkai centurion itu. Kemudian, dia memasukkan daging itu ke dalam kantung rumput laut yang terpasang pada pemulung. Dia membuat kantung-kantung ini sendiri untuk meningkatkan kapasitas angkut kelompok. Lagi pula, pemulung itu seharusnya sangat kuat, tidak memanfaatkannya akan menjadi sebuah kesalahan. Setelah itu, Suni menghela napas dan mulai mengerjakan tugas yang paling tidak menyenangkan, mengambil kantung minyak dari mayat monster kelabang. Masing-masing memiliki 2 kantung, yang terhubung ke kelenjar khusus. Seluruh proses itu lebih menjijikkan daripada berbahaya, karena efek korosif hanya tercapai setelah cairan dari kedua kantung dicampur. Mereka belum menemukan cara untuk memanfaatkan minyak kelabang itu, tetapi Nevi bersikeras mengumpulkannya sebanyak mungkin. Dia yakin bahwa suatu hari nanti minyak itu akan berguna. Setidaknya, minyak tersebut sangat mudah terbakar. Berbicara tentang Nevis, pada saat Suni selesai mengumpulkan karung-karung itu, dia sudah mengumpulkan semua pecahan jiwa dan berdiri di depan Eko. Dia menunjukkan piala-pialanya kepada Suni dan dengan hati-hati menempatkannya di dalam tas pelana terpisah. Sudah selesai. Dia mengangguk. Suni memandang langit, mencoba menentukan waktu. Matahari berada tepat di atas mereka, tinggi di langit kelabu. Masih ada banyak waktu siang tersisa. Bagaimana menurutmu? Kita berada tepat di antara Flat Hill dan Bone Ridge. Haruskah kita kembali atau mencoba mencapai Ridge hari ini? Permukaan dasar labirin tidak seragam. Beberapa bagiannya terletak lebih tinggi daripada bagian lainnya. Saat ini, mereka berada di salah satu area tersebut. Laut gelap di sini jauh lebih dangkal, yang berarti ada lebih banyak fitur alami yang tetap berada di atas permukaan air pada malam hari. Hal itu membuat jarak antar fitur menjadi lebih pendek. Nevi berpikir sejenak, lalu berkata, "Ayo kita menuju ke Bone Ridge." Mereka sudah menjelajahi sebagian besar jalan menuju tempat itu kemarin, jadi tidak ada banyak bahaya tersesat di labirin dan tidak sampai tepat waktu. Dengan matinya centurion bercangkang, unsur tak terduga yang telah mempersulit hidup mereka selama beberapa hari terakhir juga telah hilang. Mengingat hal ini, keputusan Changing Star tampak tepat. Suni mengangguk. Oke, dengan itu, dia mengirimkan bayangannya ke depan. Asteris. Beberapa waktu kemudian, mereka mendekati punggungan tulang. Matahari bersiap untuk terbenam, tetapi masih ada cukup waktu untuk mencapai tempat aman. Namun, Suni merasa khawatir dan tidak nyaman. Perasaan ini mulai menghantuinya segera setelah mereka meninggalkan tebing. Perasaan itu selalu muncul menjelang senja dan bertahan hingga menit-menit terakhir matahari terbenam, lalu menghilang, meninggalkannya bingung dan gelisah. Semakin jauh ke barat mereka pergi, semakin kuat perasaan itu. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres dengan dunia pada waktu itu. Tetapi sekeras apapun Suni mencoba memahami apa yang salah itu, dia tidak bisa. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk berbagi kegelisahannya dengan kelompok itu. Setelah mendengarkannya, para gadis terkejut. Tampaknya mereka tidak merasakan sesuatu yang aneh. Bahkan Casey, yang memiliki kemampuan untuk mendengar hal-hal yang tidak terduga dan intuisi yang luar biasa, tidak merasakan perasaan aneh itu. Namun, dia mengemukakan sebuah teori. Karena Suni adalah satu-satunya yang peka terhadap perasaan itu, logis untuk berasumsi bahwa ada sesuatu yang unik tentang dirinya yang memungkinkan hal itu terjadi. Dan satu-satunya perbedaan yang dia miliki dari para gadis dalam hal persepsi adalah indera bayangannya. Yang berarti bahwa sumber kesalahan tersebut, kemungkinan besar, berkaitan dengan perilaku bayangan. Berkat nasihatnya, Suni akhirnya mampu memahami alasan ketidaknyamanannya. Ternyata, Casey benar pada jam-jam menjelang matahari terbenam, ketika matahari berada rendah di langit barat, bayangan besar bergerak melalui labirin, memengaruhi inderanya dan membuat bulu kuduknya merinding. Bayangan itu terlalu jauh dan sangat besar untuk dilihat, tetapi dia masih bisa merasakan kehadirannya. Ketika dia menceritakan tentang bayangan yang sangat besar itu kepada Casey mengangguk, seolah-olah itu menjelaskan semuanya. Lalu, dia berkata, itulah bayangan dari menara merah tua. Punggungan tulang C60. Saat itu, ia hanya butuh beberapa detik untuk menyadari apa yang sedang dibicarakan wanita itu.
Menara dari penglihatanmu, yang memiliki 7 segel, Casey mengangguk. Ya, dalam mimpiku, menara itu tampak setinggi gunung. Aku bahkan bisa melihatnya dari tembok kastil manusia, menjulang di kejauhan seperti tombak merah tua yang menembus langit. Saat matahari terbenam, bayangan menara yang luas menutupi kastil dan membentang ke timur, sejauh mata memandang. Dia terdiam sejenak, lalu menambahkan, perasaan yang saya dapatkan saat melihat Crimson Spire sangat mirip dengan apa yang Anda gambarkan, hanya saja jauh lebih intens. Sunny mengerutkan kening, mencoba mengingat kata-kata persis yang digunakan Casey untuk menggambarkan penglihatannya. 7 kepala terpenggal menjaga 7 segel, seorang malaikat sekarat dimangsa oleh bayangan-bayangan lapar, perasaan teror dan kehilangan yang ekstrim. Sebenarnya, ada masalah apa dengan menara itu? Apakah warnanya merah tua karena terbuat dari bahan yang sama dengan labirin? Karang, berwarna merah tua yang mengelilingi mereka sebenarnya bukanlah karang. Itu hanya sebutan yang mereka gunakan berdasarkan kemiripannya, demi kemudahan. Sifat sebenarnya dari material aneh itu tetap menjadi misteri. Casey ragu-ragu, mungkin justru sebaliknya, mungkin labirin itu terbuat dari bahan yang sama dengan menara. Dengan kata lain, Crimson Spire mungkin menjadi sumber dari semua kegilaan ini. Namun, itu hanyalah sebuah teori, terlalu sedikit informasi untuk mengkonfirmasinya. Namun, Sunny merasa bahwa menara itu, dengan satu atau lain cara, berada di pusat semua hal yang telah mereka temui. Dia hanya berharap itu bukan tujuan akhir mereka. Mengetahui alasan di balik kegelisahannya, Sunny mampu menahannya dengan lebih baik. Dia bahkan menemukan manfaat tersembunyi dari situasi ini, selama dia merasakan bayangan menara merah, dia dapat menentukan arah ke kastil manusia, karena letaknya berada di suatu tempat di antara lokasi mereka dan sumber bayangan tersebut. Dalam arti tertentu, Crimson Spire telah menjadi kompas batinnya. Bersiap, suara Nef membuyarkan lamunan Sunny. Mengusir pikiran-pikiran yang mengganggu, ia fokus pada tugas yang ada di hadapannya. Mereka semakin dekat dengan punggungan tulang. Nama ini terlintas di benak mereka begitu mereka pertama kali melihat bangunan menjulang tinggi ini. Bangunan itu terlihat dari jarak yang cukup jauh, kontras tajam dengan karang merah tua dan langit abu-abu dengan segala kemegahannya yang berwarna gading. Bone Ridge memang terbuat dari tulang. Sisa-sisa kerangka monster laut raksasa tergeletak di atas gundukan karang yang tumbuh secara acak, dengan tulang punggungnya yang melengkung menonjol sangat tinggi di atas tanah. Mustahil untuk mengatakan seperti apa rupa makhluk menakutkan itu saat masih hidup, tetapi satu hal yang pasti, ukurannya sangat besar bahkan menurut standar laut gelap. Ini bukanlah kerangka raksasa pertama yang mereka lihat selama perjalanan mereka. Bahkan, labirin itu dipenuhi dengan sisa-sisa leviatan yang telah mati, tulang-tulang besar mereka membentuk lengkungan dan istana alami di seluruh labirin. Mereka mudah ditemukan karena formasi karang di sekitarnya sangat tinggi dan padat, seolah-olah mencoba mengubur setiap tanda warna putih di lautan merah tua. Namun, Sunny merasa bahwa situasinya justru terbalik. Baginya, seolah-olah karang itu tumbuh dari tulang-tulang tua dan menyebar ke segala arah, perlahan-lahan melahap dunia. Ketika dia melihat gundukan merah tua yang mengelilingi sisa-sisa kolosal itu, dia tak bisa tidak melihatnya sebagai sungai darah purba yang telah mengeras. Dia hampir yakin bahwa jika mereka menggali cukup dalam ke dalam lumpur hitam untuk menemukan akar hutan merah tua, mereka tidak akan menemukan apapun selain lapisan tulang yang tak berujung. Sungguh gambar yang menakutkan. Terlepas dari apa yang Sunny pikirkan tentang sifat labirin itu, makhluk yang sisa-sisa tubuhnya membentuk punggungan tulang itu sangat besar. Karena itu, sebagian dari tulang punggungnya yang panjang cukup tinggi untuk tetap berada di atas air pada malam hari. Itulah mengapa mereka memilihnya sebagai pemberhentian selanjutnya dalam perjalanan mereka. Menjelang malam, tugas selanjutnya sangat penting. Mereka harus memanjat bangkai Leviathan dan memastikan tidak ada makhluk lain yang memutuskan untuk berlindung di reruntuhannya. Jika sesuatu terjadi, mereka tidak punya pilihan selain mencoba membunuhnya, karena tidak ada waktu untuk mundur ke tempat perlindungan aman mereka sebelumnya. Langkah terakhir seringkali merupakan langkah yang paling berisiko. Sesampainya di dasar gundukan karang, kelompok itu bergerak mengelilinginya, mencari jalan yang mudah untuk mendaki. Akhirnya, mereka tiba di depan tengkorak makhluk itu yang retak dan cacat. Dengan rahang bawahnya hilang atau terkubur di bawah lumpur, rahang atasnya membentuk gua yang luas dan berongga. Merasa merinding, Sunny melewati barisan gigi yang menakutkan dan memasuki gua. Dengan bayangannya yang menuntun jalan, mereka menuju ke bagian belakang tengkorak makhluk itu dan segera memasuki rongga tulang belakangnya. Di dalam tulang belakang, permukaan tulang di bawah kaki mereka selebar jalan raya. Sebenarnya, itu sangat mirip jalan raya yang membentang melalui terowongan panjang, dengan berkas cahaya yang tajam menembus celah di antara tulang belakang yang besar. Terowongan itu miring ke atas, sebagian besar panjangnya tersembunyi di balik lengkungan langit-langit. Ketika Eko memasuki tulang belakang, kaki-kaki kitinnya menghasilkan suara berisik yang menggema.
Nevis meringis. Ada pergerakan. Sunni menoleh ke arah bayangan itu dan menggelengkan kepalanya. Changing Star menatap ke depan dan sedikit menundukkan dagunya. Mari kita lanjutkan. Meskipun bayangan itu tidak menyadari adanya bahaya, mereka tetap memanggil pedang mereka sebelum bergerak maju. Ini bukan pertama kalinya mereka disergap di tepi zona aman. Untungnya, tindakan pencegahan mereka ternyata tidak perlu. Tidak ada yang bersembunyi di dalam reruntuhan raksasa itu, sehingga mereka dapat mencapai titik tertinggi tulang punggung tanpa harus menerobos sejumlah monster yang tidak diketahui jumlahnya. Saat mereka sampai di tempat aman, matahari sudah terbenam. Laut gelap kembali, memenuhi bagian dalam tulang punggung monster laut itu dengan suara gemuruh air yang mengalir. Sunni melepaskan tas pelana dari Eko dan menurunkannya, membuat perkemahan mereka langsung terasa jauh lebih luas. Ketiganya sangat membutuhkan mandi. Meninggalkan kedua gadis itu sendirian untuk memberi mereka kesempatan membersihkan diri, Sunni berjalan agak jauh dan duduk, membiarkan tubuhnya yang lelah beristirahat. Bayangannya kembali ke bagian bawah tulang punggung, mengamati air hitam redup yang perlahan naik dan menelan warna putih gading. Dia harus memastikan bahwa tidak ada apapun yang akan merayap keluar dari air pada menit terakhir. Separuh pikirannya terfokus pada pengamatan air pasang yang naik, sementara separuh lainnya bebas untuk berkelana. Sunni memanggil rune dan memeriksa jumlah fragmen bayangan yang dimilikinya. Fragmen bayangan, 96/1000. Tidak buruk, dia hanya punya 12 di awal semua ini. Dalam waktu kurang dari sebulan, jumlahnya meningkat drastis. Dia sekarang lebih kuat dan lebih cepat. Dia juga lebih berpengalaman. Namun, hal itu tetap membuatnya jauh lebih lemah daripada makhluk mimpi buruk terlemah sekalipun di pantai terlupakan dalam hal kekuatan fisik mentah, bahkan dengan bantuan bayangan. Berapa lama lagi sebelum aku bisa bergulat dengan pemulung dengan tangan kosong? Jawabannya cukup jelas, dan juga sangat mengecewakan, tidak sebelum inti bayangannya sendiri terbangun, yang hanya bisa terjadi setelah kembali ke dunia nyata. Sunni menghela napas. Tak lama kemudian, tibalah gilirannya untuk mandi. Mengambil botol air tak berujung dari Casey yang segar dan berseri-seri, ia berjalan kembali ke tempatnya yang terpencil dan menyingkirkan kain kafan dalang. Hembusan angin dingin menyentuh kulit pucatnya, membuat Sunni menggigil. Dia menunduk, menggelengkan kepalanya melihat banyaknya kotoran, keringat, dan darah kering yang menutupi tubuhnya. Menjadi seorang yang telah tercerahkan bukanlah profesi yang paling bersih. Saat sedang mandi, Nevi menggunakan waktu yang tersisa sebelum malam tiba untuk membuat api dan memasak daging. Pada masa itu, mereka bahkan memiliki garam untuk membumbui daging. Awalnya, gagasan menggunakan garam laut yang tertinggal dari laut gelap tidak tampak menarik, tetapi setelah beberapa waktu, mereka terbiasa dengannya. Garam membuat setiap makanan yang mereka makan menjadi jauh lebih enak. Mereka makan dalam diam, terlalu lapar dan lelah untuk berbicara. Tak lama kemudian, tibalah waktunya untuk tidur. Sunni mendapat giliran jaga pertama, berencana untuk berlatih pedang sebelum tiba gilirannya beristirahat. Sambil melakukan gerakan-gerakan dasar kata, pikirannya terbagi menjadi dua. Satu bagian berkonsentrasi pada gerakan tubuhnya, sementara bagian lainnya, yang lebih kecil, mengamati permukaan air hitam melalui bayangannya. Dalam ketiadaan angin, lingkaran gelap yang menutupi bagian bawah tulang punggungnya tampak sangat tenang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat air hitam tanpa riak ombak yang konstan, dengan permukaannya yang anehnya datar dan benar-benar tenang. Benda itu tampak seperti cermin raksasa, yang terbuat dari kegelapan murni. Itu sungguh memukau. Tiba-tiba, dia merasakan keinginan kuat untuk mendekat dan melihat bayangannya sendiri. Namun, Sunni tidak bergerak. Dia sangat takut dengan apa yang mungkin akan terjadi di masa depan. Hidup ini bukan untuk yang lemah. Setiap bayangan adalah pertarungan, dan aku tidak akan pernah menyerah.